Baik, saya mohon izin rekan-rekan Mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya adalah Fadhili Azan Hidayah. Adapun dari topik yang akan kami berikan di sini adalah tentang bagaimana cara ya mengeksplorasi dan menemukan potensi endapan mineral berharga. Jadi karena memang di Indonesia ini sangat kaya sekali ya dengan kondisi yang dalam kondisi yang memang selalu ada bencana, tetapi di situ juga ada banyak sekali potensi endapan mineral berharga. Jadi di sini kami mungkin menyampaikan tentang bagaimana cara memahami logam berharga dan dasar logam berharga itu adalah precious metal dan logam dasarnya adalah logam base metal ya sebagai sumber vital. Bagaimana perebutan aplikasinya mencakup dari cara mencarinya, eksplorasinya, kemudian membuat infrastruktur maupun dalam pengaruh perekonomian di Indonesia. Logam berharga yang kita ketahui di Indonesia ini memang sangat menarik dari beberapa negara luar yang mencoba melakukan investasi di negara kita. Contoh yang memang sudah lama yang saya kenal sekali adalah ada beberapa perusahaan seperti PT Freeport, kemudian ada Newmont, Newcrest, dan sekarang ini selain dari sisi logam precious itu emas ya, kemudian ada lagi dari logam dasar seperti nikel, ini ada Vale Inco. Nah, Vale ini dia juga split sekarang sudah mencoba melirik ke emas. Nah, ini terbukti dengan adanya penemuan endapan mineral emas di area Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, logam berharga yang memang menjadi target di Indonesia ini yang sudah sangat layak diperebutkan ini. Karena Indonesia memang negara yang sangat kaya sekali. Ada beberapa di antaranya emas, kemudian ada perak, dan platinum group metal. Nah, ini adalah salah satu logam yang memang jarang sekali digembor-gemborkan, yang terutama yang terakhir ini, platinum group metal. Tapi dia ini memang keberadaannya ada. Nilainya sangat tinggi secara ekonomi karena logam-logam ini bisa menjadi satu komoditas andalan di desa. Misalnya dibentuk sebagai perhiasan, kemudian elektronik, ya, katalis ya, sebagai industri ya. Nah, kita tahu bahwa harga emas semakin hari ini semakin menjadi tinggi ya, karena dari sisi investasi sekarang dari nilai tukar mata uang dunia dolar ini apalagi rupiah ya, rupiah sekarang sangat turun sekali dibandingkan dengan nilai mata uang dolar ya. Tetapi emas selama ini kita pergerakan harga emas ya dari mulai tahun 2009 ya, sekitar kurun waktu 10 tahunan, 15 tahunan ini akan selalu meningkat. Dulu di tahun 2006, 2007 mungkin harga emas masih sekitar 500.000 per gram. Nah, untuk saat ini harga emas sudah 1.500.000 ekuivalen per gramnya. Nah, sehingga ini ada kenaikan yang sangat tinggi sekali. Nah, begitu juga dengan harga perak ya. Untuk logam-logam dasar yang sering menjadi komoditas unggulan, ini ada logam tembaga, logam timbal, logam seng, dan logam nikel. Nah, nikel ini juga sudah sangat menjadi bahan mineral yang sangat vital ya sekarang ini, karena dengan dibukanya aturan regulasi untuk impor maupun membuat pabrik di Indonesia untuk mobil listrik, konsumsi daripada bahan nikel ini sangat tinggi sekali.
Kemudian ada lagi untuk saya ini akan terus menerus ya karena dia adalah salah satu komoditas dalam pembuatan baterai. Kemudian timbal, nah timbal ini juga menjadikan sesuatu yang memang vital juga ya karena dia dijadikan sebagai bahan baku untuk campuran mobil. Nah, tembaga ini sudah pasti. Konstruksi, kemudian manufaktur sudah pasti akan menggunakan bahan-bahan dan menyimpan energi. Apalagi tadi yang terakhir adalah nikel dan lithium. Nah, baterai lithium yang kita pakai selalu seperti HP, kemudian di mobil listrik yang hybrid itu masih menggunakan konsumsi lithium maupun nikel. Nah, harga tembaga itu juga dari tahun ke tahun dia naik. Tahun 2023 ini per tonnya itu adalah 8.500 dan harga nikel per tonnya 21.000 US dollar. Nah, ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Ini dari komposisi yang uh, pokoknya yang ada ya. Tapi kita belum melihat asosiasi dari keberadaan yang itu ada logam-logam yang lain yang belum di ditemukan. Bagaimana cara mengeksplorasi ya, sekarang menemukan sumber daya mineral ini? Mungkin dari contoh beberapa perjalanan waktu ya Indonesia dari mulai penjajahan zaman penjajahan sudah mulai ada eksplorasi. Jadi waktu pertama dulu ada penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan Portugis. Ini banyak sekali peninggalan-peninggalan mereka yang memang ditemukan di lokasi Indonesia ya dalam bentuk misalnya gua-gua. Mungkin orang-orang lokal sering mengenal dengan istilah logam gua-gua Belanda, gua-gua Jepang. Nah, itu memang mereka mencari emas ya. Walaupun kalau secara teknologi waktu itu belum bisa ditemukan secara secara pasti ya logam-logam ini karena memang waktu itu masih terbatas logam-logam yang bisa ditemukan apalagi emas. Jadi emas yang ditemukan ini adalah kisarannya emas yang memiliki kadar yang tinggi sehingga kalau emas yang memiliki kadar rendah itu akan masih sulit ditemukan. Nah, itu adalah sebuah keuntungan potensi bagi kita agar kita bisa lebih menyelami keberadaan dari logam-logam tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama dengan melakukan survei geologi, yaitu pemetaan. Nanti kita sebagai seorang surveyor atau mungkin seorang geologis ya, atau calon geologis, kita bisa memetakan, kemudian mengidentifikasi sampel, mengambil sampel batuan, dan mengidentifikasi zona-zona keberadaan daripada mineral tersebut. Kemudian dengan survei geofisika tadi mungkin sudah digunakan oleh Bapak dosen seperti Pak Danis, kemudian Pak Subhan yang tentang survei geofisika dengan salah satunya dengan metode geofisika, ya, metode analitik, ada gravity, seismik untuk mengetahui kondisi endapan di luar permukaan. Dan tentunya bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode survei geokimia. Nah, geokimia dan pengeboran tadi sudah disampaikan bagaimana caranya menjadi seorang geologis yang sesuai dengan standar tadi. Jadi pengelolaan core itu diidentifikasi, di deskripsi secara mikroskopis ya, maupun dengan cara mikroskopis. Nah, jadi kemudian dengan melihat sisi keteknikan batuannya. Deteksi unsur jejak, kemudian mengambil contoh inti untuk analisis mendalam ini juga dilakukan secara komprehensif dengan tentunya biaya-biaya tentuan yang ya cukup mahal ya. Jadi sebelum ke tahap pengeboran itu harus dipastikan lagi dari sisi survei permukaan, geologinya, dari geofisika dan sisi survei geokimia. Oke. Nah, ini adalah salah satu gambaran bagaimana teknik mengeksplorasi mineral ya, yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah case study ya, konsep laut planning dulu. Ini kita kerjakan di di meja, melihat literatur, membaca laporan, membaca peta geologi, melakukan analisis awal di peta geologinya ya.
Ini adalah di tahap-tahap preliminary. Kemudian lanjut ya, ini memang sesuatu yang sangat harus hati-hati sekali, pemetaan hasil, ya. Kemudian ke kunjungan lapangan. Nah, baru setelah itu nanti diterapkan eksplorasi secara menyeluruh. Jadi pasar recognize exploration. Di sini ada pengamatan dengan menggunakan geofisika. Ini ada yang di kotak merah ini adalah fokus yang memang sering kita lompati di sini langsung menuju ke geofisika dan eh, geofisika udara dan geofisika permukaan. Nah, remote sensing bisa kita lakukan juga di sini dengan cara sekarang sudah sangat canggih dan up to date teknologi satelit ya. Dengan membuka Google Earth itu sudah bisa kita melihat kondisi real di lokasi area yang mau kita lakukan pemetaan geologi misalnya. Kemudian pemetaan dan survei detail itu juga dilakukan. Kemudian baru pada tahap eksplorasi drilling di sini. Nah, kemudian ini semakin menurun karena sudah ketahuan gitu ini prospeknya. Kalau di sini sudah tahu prospeknya dia layak, baru lanjut ke arah eh, penambangan. Tapi kalau di sini itu belum mencukupi atau mungkin di bawah nilai cadangan yang ditentukan layak, maka dia stop. Nah, atau nanti menunggu harga. Kalau harga itu nanti sudah cukup di kisaran, misalnya kalau dulu emas di tahun 2005 sampai 2009, waktu itu cadangan yang diharapkan masih di atas 1,5 juta per ounces. Nah, tapi sekarang ini di tahun 2025, 500.000 saja per ounces sudah dikejar-kejar. Nah, jadi ada menunggu harga atau perekonomian yang semakin membaik lagi. Nah, oke, sedikit kita bahas teknologi canggih dalam solar mineral ini kita sudah melihat ya ada banyak sekali cara yang bisa mendekati ataupun mengamati ya hasil yang cukup signifikan tanpa kita harus datang ke lokasi. Jadi ini ada geologi putra jalan jauh dengan satelit. Google itu sudah membuat salah satu satelit yang memang itu adalah QuickBird ya. Kalau dulu ada sebelum itu ada parametrik, tapi dia masih ilustrasi geomorfologi. Di sini ada QuickBird sudah real nyata penggunaan kita satelit ataupun foto udara dan bisa lebih real time dengan menggunakan drone. Nah, drone ini sudah sangat real time sekali. Jadi ini bisa membaca, mengamati kondisi secara asli lokasi daerah pemetaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa dipakai juga untuk mengamati kondisi mineral-mineral alterasi karena di endapan mineralnya akan sangat berhubungan dengan batuan-batuan yang alterasi. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan satelit yang khusus memiliki sensor hiperspektral yang sekarang ini sudah ada di satelit di orbit itu adalah Citra Master ataupun Citra Landsat. Ini punyanya Amerika dan Jepang. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu dari sisi pengukuran jauh, dari sisi fisika, kemudian baru dimodelkan. Nah, ini integrasi dari data geologi, data geofisika, data pemboran, baru dilakukan pemodelan secara 3 dimensi dan secara geokimia dengan menambahkan nilai value ataupun nilai kadar geokimia dengan menghitung ataupun membuat pola pemodelan geostatistika. Nah, ini adalah nextnya. Apa yang dituju dari kegiatan ini? Jadi goalsnya adalah membuat suatu model yang kira-kira mendekati kebenaran bentuk dan bentuk dari mineralisasi tersebut. Jadi apakah itu mineral ini berbentuk pipi, berbentuk bulat, berbentuk kotak, nah itu dari pemodelan perhitungan data ini. Itu semua terintegrasi dari beberapa data yang sudah digunakan ada beberapa tadi, misalnya ada penelitian geofisika, ada pemboran, ada pemetaan, nah itu semua digunakan di dalam suatu model 3 dimensi ataupun ini. Nah,
Dari perhiasan tadi ya, keuntungannya kalau kita ke depannya nih secara masa mendatang ini perhiasan hingga infrastruktur itu adalah fungsi daripada keuntungan ekonomi yang akan kita dapatkan kalau kita menemukan potensi dari tindakan migrasi ini. Nah, emas ya ini akan selalu naik ya trennya, tidak mungkin akan turun karena emas adalah salah satu yang stabil. Kemudian untuk elektronik itu juga masih menggunakan emas sebagai sebagian konduktor ya, HP itu menggunakan emas. Kemudian investasi yang menguntungkan masih juga dengan menggunakan emas. Nah, perak di bawah emas, 50% dari perak itu digunakan untuk industri. Nah, tembaga dan nikel, tembaga itu dipakai sebagai batu listrik, ini masih sangat efektif dan akan selalu dipakai. Konsumsi global 25 juta ton, jadi akan selalu laku, nggak mungkin tidak laku tembaga itu. Apalagi nikel, nikelnya adalah base metal, logam dasar yang tahan karat sebagai baterai kendaraan listrik. Jadi ini akan selalu menjadi sesuatu yang akan mendapatkan keuntungan bagi negara. Jadi harus dikelola dengan baik sekali. Nah, kalau dilihat dari beberapa lokasi-lokasi ini, memang yang dominan ada ini Kalimantan Tengah terutama untuk potensi emas ya, dan mungkin logam dasar yang lain seperti tembaga maupun galin, timbal tadi itu sangat besar sekali. Saya dulu pernah set visit ya sebentar di beberapa lokasi di daerah Sampit, di daerah Pamimpa. Di sana ada potensi galena ya, timbal. Mungkin sekarang masih dikerjakan juga oleh beberapa koperasi. Kemudian di area Gunung Mas, ini di Kalimantan Tengah juga, mungkin agak sedikit ke arah utara yang dari Kalteng, Kota Palangkaraya. Di sana juga potensinya cukup besar ya. Bahkan ada patung khusus itu di sana yang ini adalah salah satu penghasil emas di Kabupaten Kalimantan Tengah. Itu di daerah Gunung Mas. Jadi emasnya itu sangat perlu dipetakan kembali karena masih spot-spot ya dari satu hamparan kemudian itu muncul sebagai suatu potensi. Kalau kita lihat dari potensi emas di Indonesia sejarahnya, kita akan mengatakan Freeport yang merupakan tambang yang terbesar ya, karena Grasberg itu sudah menghasilkan hampir ratusan juta ton. Jadi tambang emas dan tambang tembaga terbesar di dunia. Dia memiliki cadangan 27,4 juta ton, kemudian 26,7 miliar ton tembaga. Pekerjanya ini juga akan selalu berganti-ganti, ada regenerasi, ada yang keluar kemudian pensiun, pindah ya. Jadi akan selalu membutuhkan banyak sekali pekerja-pekerja yang memang dibutuhkan di lokasi tersebut. Teknik penambangan di Grasberg ini sudah sangat modern. Jadi kalau kita melihat eh, ada tambang open pit, ada tambang underground. Nah, di sana memang sudah sangat luar biasa ya. Itu berbeda dengan lokasi-lokasi yang hanya menyederhanakan ya, mengusahakan tidak sampai ke underground, tetapi hanya open pit. Tapi kalau dia itu cadangannya sampai ke dalam, nah itu baru bisa diusahakan dengan tambang underground. Jadi ini penambangannya sangat modern sekali di Grasberg itu sudah ada yang open pit dan underground. Nah, ini ada salah satu fenomena endapan mineral vulcanogenik massive sulfide VMS tersebut atau sering dikenal dengan istilah rokok bawah air ya. Ini endapan seperti rokok ini ya, karena dia ada pemekaran di lantai samudra. Ini ada di mid oceanic ridge crash ya, dia pecah ya. Kemudian ada magma yang keluar, kemudian membentuk suatu kumpulan ya. Ini yang panas ya. Jadi kalau di Al-Quran dikatakan adanya api bawah laut, ya itu adalah sebenarnya dikatakan bahwa tipe ini vulcanogenik massive sulfide ini. Nah, ini ada di Indonesia. Jadi ini adalah tipe mineralisasi logam dasar, terutama tembaga dan logam galena ya, yang terdapat di daerah Pulau Wetar. Nah,
Dulu pernah ditemukan juga, tapi ini di sebelah baratnya Kalteng ya, di daerah Kalbar itu di daerah Sandai. Jadi itu ada namanya PT Lanang Bersatu. Lanang Bersatu ini salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang penambangan, ya, penjualan ekspor keluar logam karya itu. Tapi di Wetar ini ya, yang hampir mirip dengan maaf, yang Kalteng ini Kalbar hampir mirip dengan yang di Wetar, tapi dia secara kedapatan ya mungkin masih lebih kecil ya daripada yang di Wetar. Wetar ini luar biasa, jadi dia tembaga dan ada isinya Galena. Nah itu ini hampir menyebar di satu pulau itu, di Pulau Wetar ini. Ini posisinya di sebelah tim tenggara dari Pulau Maluku. Nah ini tambangnya ini di daerah Leropis dan di Kali Kuning. Ini namanya Kali Kuning dan Leropis ini di Pulau Wetar. Jadi ini ada endapan vulkanik bawah laut ya, vulkanik terus masih sulfat yang menghasilkan logam di Indonesia. Jadi ini memang salah satu kekayaan yang masih terus dikembangkan metode eksplorasi. Nah ini adalah apa namanya cadangan bentuk dari konfigurasi kemudian dari data pemboran. Nah, yang mengandung emas itu adalah yang di warna hijau ini adalah barit, ya, barit gold. Ini kalau kita lihat ini cukup besar di sini. Nah, yang berwarna merah-merah ini adalah batuan-batuan vulkaniknya yang menutupinya. Nah, ini memang satu model yang bisa dibuat seperti ini karena adanya proses tadi ada survei geologi, survei geofisika, survei remote sensing, kemudian baru dibor. Nah, semuanya dibuat dalam suatu laporan atau project sehingga menjadikan suatu bentuk modeling seperti ini. Nah, kalau ini mungkin di Kalteng juga sedikit ada ya, ini kan di Kalteng yang untuk ke arah Kalbar ini ya, di daerah Sintang. Nah, ini hasil dari pelapukan batuan-batuan yang asam, batuan granit, sehingga dia menghasilkan mineral-mineral lateritik seperti boksit, ya. Kemudian nanti ada mungkin yang disebut sebagai apa namanya timah, ya. Timah itu juga dia dekat dengan boksit ya, tapi dari batu batu pasirnya, batu pasir pasalnya. Nah, ini adalah batuan-batuan yang membawa mineral emas. Ya, jadi kita sebut sebagai quartz vein. Ya. Tapi di sini sudah mengalami proses oxidize, sudah mengalami proses pelapukan yang sangat terkena oksidasi. Nah, ini yang sebelah kanannya adalah salah satu potensi nugget gold ya. Ini emas yang bisa kelihatan. Dan ini adalah ciri dari endapan-endapan aluvial. Ini ada di Kalteng ini sebenarnya. Cuman mungkin lokasinya kita bisa sampaikan itu di dekat-dekat area dengan Gunung Mas. Tapi yang sekarang ini mungkin sudah dalam kondisi yang lebih dalam, dia pada pola-pola yang sebelah kiri ini. Nah, emas inilah yang menjadi target dari apa namanya cadangan devisa negara yang harus memang kita selalu gali ya keberadaannya di Indonesia. Nah, kemudian yang dari emas ini kita cetak ya dalam bentuk bullion, cetakan yang apa namanya 1 kilogram. Jadi ini 1 kilogram emas kita bisa pegang ya. Jadi kalau 1 kilo emas itu tidak terlalu besar, cukup satu genggaman tangan saja. Nah ini yang menjadikan nilai aset value dari keberadaan emas itu menjadi penting karena dia memang selain jadi sektor devisa, sektor kolateral, jadi bisa menjadi suatu simpanan ya, yang menguntungkan. Jadi ini emas-emas ini bisa kita cetak lagi menjadi logam yang seperti ini, bullion. Nah, adapun praktik pertambangan nanti bagaimana untuk menjaga pertambangan itu sustain ya terus menerus bisa aman, bisa baik, tidak merusak lingkungan ya. Karena kalau kita mengambil emas dengan serampangan, kemudian mengolah industrinya juga membuang limbah ke ke sungai, kita itu akan menimbulkan dampak baru ya, dampak yang sangat memang sangat
resiko sekali terhadap lingkungan. Jadi environmental impact-nya sangat mengerikan sekali. Itu nanti tidak langsung pada, tetapi pada setelahnya, pada nanti anak cucu kita yang akan datang. Nah, sehingga pertambangannya harus dikelola dengan metode yang green ya, jadi metode yang hijau, meminimalkan efek limbah yang mencemari lingkungan. Caranya bagaimana? Tentunya ini ada sangat banyak sekali cara-caranya ya. Jadi contohnya misalnya kita manajemen air tadi, limbahnya harus kita olah dulu, baru nanti kita buang dalam bentuk zero waste. Jadi tidak menghasilkan limbah sama sekali. Itu bisa. Beberapa tenaga ahli yang rekanan kita itu sudah melakukan metode-metode tertentu sehingga limbah-limbah itu menjadi zero waste. Contohnya misalnya dalam pengelolaan limbah batu bara ya, batu bara bagaimana fly ash-nya itu diolah, dikelola sedemikian rupa sehingga dia menjadi bahan untuk bahan bata ringan, kemudian untuk fondasi, kemudian untuk menjadikan fly ash fiber itu ya, fly ash bottom ash itu menjadi suatu pupuk yang bisa menyuburkan tanah, ya, menguburkan tanah, itu bisa dilakukan. Dan ada banyak sekali metode ya, misalnya dalam pengelolaan air asam tambang dengan menggunakan metode ini, karbonat leach, yaitu dikelola ya airnya supaya tidak terlalu asam ya, diendapkan dulu di pon-pon, kemudian diolah dan baru dialirkan keluar ya. Sehingga ini menjadikan air sungai itu sudah standar baku yang bisa dipakai oleh mayoritas masyarakat di lingkungan Tampang. Nah, ini membutuhkan awareness ya dari suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawabnya. Nah, adapun tren dan peluang masa depan tentunya akan semakin tinggi karena tambang walaupun barangnya kecil, barangnya sedikit ya, tapi dia akan selalu menjadi sesuatu yang dicari ya. Jadi tidak mungkin tambang mineral itu akan menurun, permintaan pasti akan selalu meningkat karena kondisi teknologi sekarang semakin canggih, itu akan selalu dibutuhkan. Kemudian pengembangan teknologi baru, itu dengan eksplorasi yang baru itu akan menunjukkan kebutuhan demand yang sangat tinggi, sehingga ini mungkin bahkan barang-barang yang sudah tidak layak itu akan didaur ulang kembali ya, seperti HP, itu diambil lagi logam-logamnya untuk diambil, dicetak, diekstrak menjadi logam baru lagi. Nah, kemudian peluang investasi, seperti logam-logam yang belum pernah kita dengar izinnya, seperti izin lithium, nah ini juga mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadi interest sekali ya, karena lithium menjadikan baterai itu ada ya. Kobalt dan logam tanah jarang. Nah, logam tanah jarang ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Di Indonesia belum pernah ada peluang-peluang ataupun izin ini baru harus berkaitan, harus mepet izinnya ya dengan komunitas seperti pemerintahan, seperti Batam atau BRIN. Ya. Jadi kalau kita mau mengambil RI ataupun logam yang dekat dengan RI itu harus izin dengan BRIN karena biasanya di RI itu akan dekat dengan logam-logam radioaktif. Nah, sehingga ini perlu diatur dengan regulasi khusus. Nah, pemerintah Indonesia belum melakukan semacam aturan regulasi yang jelas di sini. Jadi ini kebetulan masih sangat berpotensi sekali ya. Di geologi ini saya kira tidak akan pernah ada materinya di Indonesia. Karena itu masih akan mati satu muncul di tempat lain. Jadi ini selalu mobile endapan-endapan ini. Nah, simulanya dan langkah selanjutnya, nah ini ada di rekan-rekan SMK ya. Saya kira Anda tetap harus bersemangat ya. Karena SMK itu adalah salah satu kontributor terbaik ya dalam skill dan tenaga ahli. Jadi ini kami sebagai dosen di teknik geologi, adapun kalau mahasiswa yang dari SMK itu akan memiliki salah satu kemampuan yang lebih daripada dari anak-anak SMK. Karena apa? Karena memang kalian sudah dididik dengan memiliki basic yang lebih geologi dan pertambangan. Nah, saya juga dari SMK pertambangan, saya dari SMK Stin Bayu, SMK N2 Depok. Saya sekolahnya juga 4 tahun, jurusannya juga geologi pertambangan. Di kelas 4-nya, saya waktu itu juga ada tes ya. Waktu itu di anugerah Kaltim. Jadi 2 kelas itu tesnya langsung diambil semua, tapi karena
Orang tua tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Saya jadinya tidak jadi bekerja di batubara, tapi akhirnya saya melanjutkan kuliah di teknik geologi. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Dari SMK itu bisa lebih leading daripada teman-teman dari SMA. Adapun nanti peluang bekerja itu saya kira akan semakin berkembang, dan dengan skill-skill yang sudah kalian miliki ketika di SMK ini akan menjadikan lebih yakin dan percaya diri untuk bisa berkompetisi di dunia perkuliahan. Jadi manfaatkanlah peluang-peluang ini ya, investasi di Indonesia ya, peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang apa namanya, mungkin ada yang mau studi ya, beasiswa ini juga masih banyak sekali yang bisa diambil oleh adik-adik SMK. Nah, di apa namanya, di April ini ada masih dibuka gelombang satu ya. Gelombang dua itu adalah program beasiswa sampai lulus. Nah, nanti jika ada SMK yang mau tertarik masuk ke situ dengan menggunakan jalur prestasi ya, misalnya prestasi akademik, juara satu di sekolah ya, kemudian memiliki prestasi non akademik misalnya, itu bisa nanti memakai jalur beasiswa sampai lulus ya. Ini hanya terbatas peluangnya mungkin 2 sampai dengan 3 orang per jurusan. Jadi ini silakan nanti jika ingin bergabung ke Jogja, ke April, nah kami siap membantu. Baik, mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Andi, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.